Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Harumnya semerbak hingga ke halaman. Bunda Hajah Wahyuni sangat baik hati, membuat kita setiap malam bisa menakipan. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi fadlana fadlana ala kasirin katsirin min min ibadil ibadil mu'minin. mu'minin. Masya Allah, subhanallah. Makasih pantunnya ya. Sama-sama Bunda Haji. Jadi malam ini kita masih di dalam bulan Zulhijjah. Jadi huruf yang ketujuh dalam bulan Zulhijjah itu adalah huruf jim. Pangersa Abah mengatakan dengan jalwat, yaitu artinya kholat batin. Jadi memang pembahasan tentang jalwat ini merupakan salah satu pembahasan yang penting dalam ilmu tasawuf. Namun perlu dipahami bahwa istilah dipenuhi dengan sifat ketuhanan bukan berarti seorang hamba itu memiliki sifat-sifat Allah secara hakiki. Karena di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang hamba itu tetaplah hamba, sedangkan Allah itu tetap Allah. Jadi yang dimaksud para ulama tasawuf adalah bahwa akhlak dan perilakunya telah dihiasi oleh nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hawa nafsunya tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi makanya pengertian jalwat itu adalah keadaan seseorang salik yang telah selesai menjalani khalwat, yaitu menyendiri untuk berzikir, mujahadah, dan membersihkan hati, lalu kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan hati yang tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian jadwal tadi. Jadi orang yang sudah keluar dari khalwatnya, yang bergabung dengan masyarakat, yang berbaur seperti itu. Jadi menurut guru kita, Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafatadul Arifin Qaddasallahu Sirruhu, beliau berkata bahwa kesendirian di dalam jalwat itu seumpama ikan di dalam lautan. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun air laut itu kita tahu bahwa air laut asin, tapi ikan tidak terpengaruh menjadi asin. Tetap ikan itu rasanya tawar ataupun manis seperti itu, tidak asin, kecuali sudah ditangkap dan diasinin seperti itu ikannya. Jadi makanya jalwat itu disebut juga dengan khalwat batin, yakni keberadaan batin yang selalu menyaksikan rahasia-rahasia Allah, sedangkan johir kita itu bergaul bersama dengan para makhluk Allah seperti itu. Nah, jadi makanya para ulama tasawuf itu sering mengatakan bahwa khalwat adalah menyendiri dari makhluk untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jalwat itu adalah bersama makhluk tapi hatinya tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi pada tahapan seperti ini seorang hamba itu tidak lagi dikuasai oleh egonya, tidak lagi dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya, juga sudah tidak bergeming walaupun dipuji oleh manusia, dan juga tidak punya ambisi terhadap dunia. Karena apa? Karena dia hidup di tengah manusia, namun ruhnya itu senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini murid-murid pengersa Abah Aos setiap saat itu dalam keadaan khalwat, yaitu kita melaksanakan zikir jahar dengan mata terpejam, kata pengersa Abah. Itu adalah khalwat seperti itu. Nah, kemudian kita setiap hari itu membaca wiritan khotaman. Jadi kalau sehari itu biasanya kita lakukan itu 2 kali. Setelah selesai
maghrib dan juga pada waktu masuk setelah isya seperti itu. Tapi kalau ketemu hari Senin dan hari Kamis, maka khotaman itu biasa kita lakukan 3 kali setelah selesai asar, seperti itu tambahannya. Dan juga kita melaksanakan manakipan. Ini di tempat Bunda Jahyuni ini, alhamdulillah setiap malam kita bisa manakipan. Kita hadir di majelis yang paling mulia di kolong langit ini, seperti itu. Makanya kita berterima kasih sekali kepada pengarsa Abah yang sudah memilih kita untuk setiap hari bisa manakipan melalui wasilahnya Bunda Haja Yuni. Itu alhamdulillah. Terima kasih Bunda Haja. Sama-sama, Yayi. Bu Yuni juga terima kasih para wakil talkin, para pengecum di seluruh dunia. Terima kasih. Ya, jadi kita lanjutkan Bunda. Jadi di dalam jalwat itu banyak makna yang terkandung. Yang pertama itu adalah bahwa kita itu sudah fana dari ego kita, sudah fana dari keakuan kita. Bukan diri kita ini yang, fisik kita ini yang hilang, bukan. Tetapi kita itu sudah lenyap rasa bangga terhadap diri sendiri. Seperti itu. Jadi walaupun kita berhasil dalam segala bidang, dalam segala pekerjaan kita, tapi kita itu tidak berbangga diri, tidak mengatakan bahwa ini adalah hasil daripada jerih payah saya, hasil usaha saya, tidak. Tetapi kita memandangnya sebagai semua ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Hud yang ke-88 Allah berkata, "Wa ma taufiqi illa billah", yang artinya dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, makna daripada jalwat itu bahwa seluruh amal kita itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak berusaha, tetapi kita di sini menyadari bahwa kemampuan kita, kekuatan kita, dan hasil yang kita peroleh itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi di dalam surah Al-Anfal yang ke-17 yang dikutip oleh pengarsa Abah di dalam kitab Fadlul Suri ini, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama", seperti itu. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar, seperti itu. Jadi semua disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya ayat ini sering menjadi isyarat oleh para ahli sufi bahwa ketika seorang hamba itu telah tenggelam dalam ketaatannya, dia itu menyaksikan bahwa seluruh kekuatan itu berasalnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berasal dari kemampuan dirinya, seperti itu. Kemudian makna selanjutnya di dalam jalwat itu adalah kita itu berada di tengah manusia, kita bergaul, ngobrol apa semua seperti itu, bekerja, tetapi hati kita itu selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ditalkinkan, tidak ketemu dengan guru yang mursyid, ini pasti tidak bisa terwujud. Jadi ketika kita lagi ngobrol bersama teman, lagi bercanda seperti itu, pasti kalau kita tidak punya zikir hofi yang sudah ditanamkan, kita pasti akan lalai, tidak akan pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi jalwat ini, tubuh kita itu misalnya berdagang, tubuh kita itu bekerja,
tubuh kita itu bergaul, namun hati kita itu tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hobinya jalan terus seperti itu. Itulah jalwat yang sebenarnya. Jadi jalwat itu kita walaupun di dalam keramaian tetapi tetap berada bersama Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi di dalam surah An-Nur yang ke-37 dikatakan rijalul latul hihim tijaratun wala bai'ut an zikrullah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah, sebuah hadis qudsi. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jadi bahwa hadis ini menyatakan seluruh anggota badan seorang wali itu berada di dalam penjagaan Allah, di dalam bimbingan Allah, dan dalam taufik Allah, sehingga dia tidak menggunakan nikmat tersebut kecuali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata pengarsa Abah, siapa saja yang sudah ditalkin zikir dari seorang guru yang mursyid, maka dia itu calon wali, kata pengarsa Abah. Makanya kita harus terus mengamalkan, dan melestarikan thariqah ini dengan semampu kita. Karena nanti akan terus dibimbing oleh pengarsa Abah. Jadi apa saja hubungan antara khalwat dan jalwat itu? Jadi biasanya urutannya itu pertama itu tobat. Kemudian kita mujahadah. Kemudian kita mendawamkan zikir, maka kita masuk ke dalam khalwat sehingga kita bisa makrifat dan akhirnya bisa menjadi jalwat. Jadi ketika masih banyak hijab, seseorang itu membutuhkan khalwat. Tetapi ketika hati telah hidup dengan zikir, maka seseorang itu masuk kepada jalwat. Jadi sudah tidak bergantung lagi kepada tempat yang sepi. Jadi dalam keramaian pun di situ menjadi kita bisa melakukan zikir. Di dalam pasar sekalipun itu juga bisa menjadi tempat zikir bagi kita. Rumah kita, dalam perjalanan, di dalam keadaan bagaimanapun, situasi apapun, dan dimanapun, itu adalah semuanya menjadi tempat zikir bagi orang-orang yang sudah dalam jalwat seperti itu. Nah, contoh jalwat itu bagaimana? Contohnya, misalnya seorang pedagang. Jadi seorang pedagang itu, dia itu harus melayani pembelinya itu dengan ramah. Kemudian dia terjaga. Walaupun dia bisa menipu, dia tidak mau menipu. Ketika dia mengalami kerugian, dia pasti tidak akan marah. Karena apa? Dia tahu bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia untung, dia juga tidak sombong. Karena apa? Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hati seorang pedagang itu yang sudah mengalami jalwat, dia akan selalu mengatakan bahwa ini semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Contohnya juga kita sebagai seorang bapak di rumah. Kita itu bekerja sepenuh hati untuk mencari nafkah, untuk mendidik anak-anak kita, untuk melayani keluarga kita. Namun semua itu kita lakukan harus hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
bukan untuk mencari pujian dari manusia, bukan mencari pujian dari istri kita, bukan mencari pujian dari anak-anak kita, tidak. Tetapi kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk jalwat. Itu. Jadi orang yang sudah masuk di dalam jalwat, ketika dia mendapatkan pujian, misalnya, oh kamu hebat ini ya, seperti ini Pak Sulis ini hebatnya orang itu. Jadi Pak Sulis itu dia pasti akan menjawab, ini semua yang hebat itu Allah, bukan saya, seperti itu. Nah itu. Jadi seorang yang sudah di dalam jalwat, dia tidak akan pernah merasa dirinya itu besar. Itu tandanya bahwa egonya itu sudah mulai terkikis itu. Jadi makanya jangan heran kalau kita melihat orang-orang yang sudah pada posisinya jalwat tersebut, dia itu akan terlihat lebih tawadu, terlihat lebih ikhlas, bahkan lebih sabar, penuh dengan rasa syukur, dan sudah pasti mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pasti akan menyayangi semua makhluk. Seperti Bunda Hajah Yuni ini. Kasih sayangnya luar biasa terhadap sesama kita. Seperti itu. Jadi tidak akan mudah tersinggung, juga tidak haus akan pujian. Juga tidak takut akan celaan manusia. Karena apa? Karena hatinya itu sudah selalu bersama Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya seperti yang dibacakan tadi di dalam Mangkobah, pembukaannya itu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya apa? Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati gitu. Jadi alhamdulillah, kesimpulannya bahwa jalwat itu adalah keadaan seorang hamba yang telah kembali ke tengah-tengah kehidupan manusia setelah proses halwat dan mujahadah. Namun hatinya tetap hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Keakuannya, kesombongannya, dan ketergantungan kepada makhluk itu semua sudah sirna, sudah tidak ada, itu sudah terkikis, sehingga seluruh gerak hidupnya itu diarahkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengasah makanya menyuruh kita untuk menuju itu. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi Aktini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka abada. Nah, jadi orang yang sudah di dalam jalwat itu bukan ia itu menjadi Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan secara hakiki, tetapi ia itu menjadi hamba yang sangat tunduk sehingga Allah menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga ucapannya, dan juga menjaga perbuatannya agar selalu berada dalam kebenaran dan ketaatan. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang terus istiqomah dalam berzikir dan juga istiqomah dalam khalwat kita sehingga kita mengalami jadwal ini. Diberkahi pengersa Abah segalanya semuanya selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.